Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mary Valo, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, SMK Negeri Wehani. Saat ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, khususnya dalam penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada kegiatan menstabilkan identitas, itu harus dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada kegiatan validasi tindakan yang salah, maka kegiatan yang dilakukan adalah harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Kegiatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada kegiatan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kesempatan ini, ada 2 kasus yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu kasusnya Jano. Jano ini adalah salah satu siswa kelas 11 jurusan APHPI yang menurut laporan wali kelasnya sering terlambat untuk ke sekolah. Mari kita saksikan video selengkapnya. Selamat siang, Jano. Oke, Jano tahu tidak kenapa kita panggil Jano ke sini? Iya, menurut laporan wali kelas, Jano itu sering datang terlambat. Menurut Jano, yang Jano buat itu perbuatan yang salah atau benar? Oke, kalau Jano sudah tahu kalau itu perbuatan yang salah, berarti Jano sudah paham untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Ini mau bilang begini, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus sadar bahwa perbuatan yang salah itu perlu untuk kita perbaiki supaya tidak terulang kembali. Oke, ibu ingin tahu. Tentu jangan punya alasan mengapa melakukan itu. Coba jangan sampaikan. Oke, karena tiap pagi itu datang terlambat. Pagi pengendara itu, kalau datang itu yang pertama di sekolah, pulang mesti sudah siap abstrak mesti duduk bergerak. Oh iya, jadi begitu. Sekarang yang sudah tahu alasannya jangan. Apa rencana jangan untuk memperbaiki kesalahan jangan? Memperbaiki kesalahan saya tidak mungkin akan terlambat lagi. Dengan cara? Dengan cara mempersingkat waktu supaya Oke. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kita atau keyakinan sekolah ya. Seperti aturan di sekolah itu. Apa yang kita percaya, mana yang menjadi? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Datang lagi tertentu. Iya, bagus. Berarti Jano masih ingat tentang keyakinan sekolah yang telah kita bahas. Menurut Jano sudah menjalankan semua keyakinan atau belum? Belum. Oke, ibu mau bilang begini. Kita punya keyakinan, kita sudah bersepakat bersama. Mari untuk kita bisa jalankan itu ke depan sehingga akan lebih baik. Apa yang akan Jano lakukan supaya tidak lagi datang terlambat?
semoga jangan bisa menjalankannya. Kemudian jangan juga bisa mengingatkan teman-teman jangan yang bisa jadi terlambat atau melakukan hal yang sama untuk tetap mengingat akan keyakinan sekolah kita yang dapat kita sepakati bersama. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena jangan sudah melindungi ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita terus memperbaiki kesalahan sehingga ke depan itu menjadi lebih baik. Semoga tidak terulang kembali. Terima kasih, silakan Anda bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Selamat siang, Dano. Kasus yang kedua adalah kasusnya Feby. Feby ini siswa kelas 11 jurusan APAT yang merasa kecewa karena kalah dalam lomba debat bahasa Indonesia pada kegiatan Gebiar tingkat SMK se-Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehingga karena rasa kecewa tersebut, Feby menunjukkan sikap yang kurang baik atau kurang menghargai dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kepala sekolah. Berikut videonya. Kemarin ketika dilihat itu ibu dengar waktu itu ada melakukan kesalahan. Bisa diceritakan ini bisa. Yang kesalahan yang dibuat saat itu ketika kebetulan dari ruangan debat, terus setelah itu kita pulang ke lapangan GBR SMK, saya langsung ke stand SMK di Gerehani. Nah saat itu Ibu Kepse dari SMK di Gerehani suruh saya bilang ini pergi makan bersama teman-teman. Nah di situ saya bilang ibu saya tidak mau makan begitu. Terus Ibu Kep terus ajak Feby makan nanti sebentar sampai di penginapan sana, siapa yang masak kasih Feby, kita mau tidur atau masak kasih Feby. Saya bilang tidak ibu, saya tidak mau makan. Akhirnya mungkin kata dari Ibu Kepse dari Kualin, mungkin menurut Ibu Kepse Kualin saya tidak menghargai perintahnya Ibu Kepse. Tapi saya tetap bersikeras untuk tidak terima. Jadi mungkin di situ tindakan saya sama dengan perintah. Terima kasih Ibu sudah bercerita. Kalau ibu ada di posisi ini pasti juga kalau disuruh terus juga pasti ibu marah. Seperti menurut Feby apa yang Feby lakukan itu baik atau tidak? Tidak. Jika demikian, keyakinan kelas apa yang mau kita perbaiki? Belajar untuk sabar, dan tahan, menghargai. Oke, tidak sabar dan tidak menghargai itu masuk kesalahan atau bukan? Masuk kesalahan. Oke, kita cari solusinya bersama kan? Oke, jadi melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa sampai tidak mau makan? Nah, jadi pas keluar dari ruangan debat itu menurut Feby tidak bisa melakukan debat itu. Terus Feby tidak membanggakan guru, Feby mengecewakan pendukung Feby, terus mengecewakan pembimbing Feby, memalukan pembimbing Feby, orang-orang yang mendukung Feby. Pokoknya menurut Feby mengecewakan mereka yang mendukung Feby seperti itu. Kiranya Feby tidak memakai Kebaikan perasaan kecewa ya ketika debat itu sehingga menyebabkan Feby tidak memakan dan akhirnya kepala sekolah harus mengikuti sifat seperti ini. Feby tidak kecewa ketika melakukan, maksudnya Feby tidak kecewa mau menang atau kalah, tidak, tapi Feby kecewa dengan diri Feby sendiri karena Feby belum bisa menjadi yang terbaik guru-guru atau memalukan guru-guru yang mendukung Feby, mengecewakan guru-guru yang mendukung Feby. Oke, terima kasih. Berarti perasaan kecewa, tetapi ibu mau bilang bahwa kalau kalian mau ikut GBR saja mewakili sekolah untuk ada di tempat GBR saja itu sesuatu yang luar biasa. Kan sudah sering dikasih ingat bukan jualan yang kita cari, tapi bagaimana kalian percaya diri itu bisa tampil di depan banyak orang,
Febi saja yang merasa. Jadi sekarang ini harus belajar percaya diri bahwa saya bisa menjadi yang lebih baik. Oke, ke depan itu Febi menjadi orang yang seperti apa? Ke depan, Febi berharap Febi jadi orang yang lebih sabar, menerima kenyataan, dan menghargai orang-orang yang menurut Febi baik untuk dihargai. Oke, siap, baik. Nanti berharap Febi bisa menjalankannya. Terima kasih. Febi sudah menemui Ibu. Kemudian semoga dengan kegiatan ini Febi bisa lebih lega. Kemudian tidak lagi terus menyalahkan diri, tapi mau untuk percaya diri dan terus belajar untuk tidak lagi memiliki rasa kecewa yang tinggi. Itu semua ke depan Febi bisa melakukan itu. Kita akan terus bekerja sama, juga akan membantu Febi untuk ketika dalam hal yang demikian Febi tidak terus menyalahkan diri. Terima kasih banyak. Febi bisa dengar keras. Terima kasih. Selamat siang, Febi. Berikut tanggapan dari peserta Perkenalkan, nama didik. saya Jano Leo, kelas 11 APHPI di SMK Negeri Oehani. Saya mendukung kegiatan yang Ibu Mary lakukan. Saya berterima kasih kepada Ibu Mary yang telah membantu saya dan menyelesaikan persoalan yang saya alami. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shalom, perkenalkan nama saya Febi Ton, saya dari kelas 11 APAT, berasal dari SMK Negeri Oehani. Saat ini saya mau bilang bahwa saya sangat setuju dengan kegiatan yang Ibu Mary lakukan. Karena dengan kegiatan itu, guru-guru Ibu Mary dapat membimbing murid-murid seperti saya atau siswa seperti saya yang menyimpan rasa kecewa yang begitu besar, mempunyai rasa bersalah yang begitu besar dalam hati, sehingga rasa percaya diri yang dimiliki oleh siswa itu sampai hilang. Tapi dalam kegiatan yang Ibu Mary lakukan sangat berguna bagi siswa, dapat membuat siswa yang mempunyai kesalahan atau yang mempunyai rasa kecewa yang begitu besar dalam hati dapat mengurangi atau sampai menghilangkan rasa kecewa itu, dan semua masalah yang dialami oleh siswanya dapat selesai dan semua jawaban tentang rasa kesalahannya pun hilang. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih banyak. Salam perubahan.